Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini isinya Waalaikumsalam. ya, waalaikumsalam. Isinya hari ini adalah kita briefing tugas akhir kalian gitu ya. Nah, tugas akhir kalian ini jangan jadi berat. Tapi kami ingin memotivasi kalian. Kalian deh sombong lah gitu, sombong dikit jadi orang gitu loh. Asik dikasih ujian bebas, bikin apa aja ya, dengan pengetahuan yang sudah kalian miliki sebelumnya. Nyombong dikit gitu kenapa sih? Mentalnya tuh ingin nunjukin, ingin demo gitu ya perlu dia. Bener gak sih? Betul. Kan harusnya gitu ya anak sekarang ya. Asik, dikasih kebebasan. Gua tunjukin deh ke Pak Rudi dan ke Pak Poti, gua bisa ini. Gitu loh. Gitu kan? Bener gak guys? Kalian semangat gak ingin demo? Setuju, Pak. Kalian ingin menunjukkan sesuatu sama kita nggak nih? Kalian udah bisa ini gitu. Roso. Jangan standaran jadi orang. Ya pengen ini aja, 7 aja udah cukup lah. Kan disuruhnya cuma 7, ya standar nilainya juga gitu ya Pak Rudi. Kira-kira kan. Apalagi kalau bisa sampai VB kita berikan nilai yang tinggi ya Pak ya. Oh iya. Bisa itu sampai VB makros itu. Coba demonstrasikan gitu. Kita nggak pengen yang canggih-canggih amat kok. Takutnya sistem informasi diterjemahkan salah sama anak-anak ya baru dia. Yap. Jadi yang penting di sini tuh bukan kecanggihannya, tapi kebermanfaatannya. Nah, percuma bikin canggih-canggih tapi kalau tidak digunakan oleh teman-teman sendiri atau lingkungan teman-teman. Betul. Jadi yang kita nilai itu kebermanfaatannya sama penerapan 7 fitur ini minimal. Berarti boleh lebih, sangat boleh ya Pak ya. Wah, itu kita hargai banget dan nggak usah muluk-muluk ya Pak Rudi ya. Iya. Yang penting ngumpulin minimal 7 fitur atau function. Kalau bisa lebih plus. Betul. Dan kalian harus semangat ingin demonstrasikan itu. Kalian kita kasih kesempatan menyombongkan diri nih. Gitu. Di spreadsheet. Sejauh mana sih kalian punya kemampuan di sini gitu. Jadi jangan dibikin berat gitu loh. Dan waktunya juga panjang ya Pak Rudi ya? Panjang Pak, kan ini masih pertemuan 12 ya Pak. Nah, itu lihat aja di Bismart itu. Ini sementara saya setting sebulan Pak Rudi, nanti bisa kita mundurin ya Pak Rudi. Ya, betul. Atau kita majuin ya kalau anak-anak kayaknya udah selesai. Iya. Tapi di sini kan juga ada kriteria berlaku ya Pak ya. Dalam artian itu memang sistem itu harus beda-beda ya Pak ya per kelas itu. Makanya saya udah nulis di bawah sini. Nanti kalian baca ya guys, ada tulisan di bawah tuh 2. Mudah-mudahan menginspirasi gitu. Yang atas jangan dilihat ancaman gitu ya. Saya tidak mengancam-ngancam, saya cuma menjelaskan sama Pak Rudi menjelaskan apa? Konsekuensi. Konsekuensi gitu. Ya, karena sepinter-pinternya kalian, sejago-jagonya kalian, tapi kalau Anda nggak punya integritas, itu kalau ada kata pepatah, hidup itu sekali lancung ke ujian. Maksudnya apa? Sekali nggak dipercaya, kayaknya berat deh besoknya untuk dipercaya. Gitu ya Pak Rudian? Yuk, apa? Nah, itu dia. Dan yang ini juga motivasi ya. Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka akan menanggung perihnya kebodohan. Janganlah jadi orang bodoh. Serem. Saya kasih tahu aja gitu. Kalian datang ke sini sekolah, alhamdulillah masuk UIN itu juga nggak gampang, menyingkirkan banyak saingan gitu. Ya, dan dengan biaya kuliahnya yang murah, kalian itu auto beasiswa, kan saya udah menekankan berkali-kali gitu. Ya, UIN itu punya Bismart, kampus lain ada yang nggak punya sistem pembelajaran kayak gitu ya Pak Rudi ya? Ada Pak, banyak. Nah, kita punya Bismart, enak banget gitu loh. Nah, kalian perhatikan lagi soalnya, ya, terus abis ini bukan terus kita nggak kuliah Pak Rudi ya? Enggak, tetap. Jadi kita minggu depan hanya mendampingi ya Pak ya, sebagai fasilitator. Ya, jadi kira-kira 4 minggu ke depan ini kita di pertemuan ngapain Pak Rudi? Kita diskusi Pak, apa yang teman-teman hadapi ini kita sebagai fasilitator untuk memecahkan masalah. Oke, sip. Kalau mereka memang tidak ada masalah, kita asumsikan memang baik-baik saja dan tidak ada problem ya Pak. Tapi walaupun nanti di belakang ketahuan, ya otomatis menjadi konsekuensi ya Pak ya. Betul, ada konsekuensinya. Masa sih sama uang dikasih kebebasan, ajaib ya Pak Rudi ya? Ya, mustahil gitu loh.
kita juga berasumsi bahwa POS untuk perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu udah beda ya Pak ya? Ya. Dan kita juga berasumsi bahwa POS untuk kafe dengan POS untuk Indomaret itu juga berbeda. Oh ya jelas. Betul. Jadi di sini sudah sangat luas. Jadi kalau nanti teman-teman bingung atau setelah ini bingung, ya silahkan bertanya. Jangan malu-malu lah. Jadi setiap pertemuan kita buka link Zoom ya, kuliah biasa, yang mau nanya silakan gitu ya. Yang Begitu guys, jadi kalian tidak ditinggal ngerjain sendiri gitu. Pak Rudi sama saya setiap minggu sampai pertemuan berakhir tetap kita muncul di Zoom. mendampingi. Tapi ya, karena kan kuliah zaman sekarang itu kita itu fasilitator ya, nggak kayak dosen saya dulu gitu ya, masuk kelas kakinya naik ke atas meja gitu, ngerokok, nggak bawa PowerPoint, nggak ada catatan, dia ngomong aja 2 jam gitu. Nanti pas ujian juga soalnya nggak ada yang dia omongin, beda lagi, udah beda lah itu zaman saya gitu. Ya dosen saya masih kayak gitu ya. Yap. Dan di sini kita juga tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman punya inovasi baru untuk temannya. Boleh juga disampaikan. Jadi di sini adalah sesi diskusi kelas. Belum tentu dari saya dan Pak Ponti. Bisa juga saya lemparkan ke forum. Silahkan kalau mau jawab. Kalau ada masukan ya Pak, yang mungkin masukan dari teman lainnya itu sangat penting. Yes. Dan kita akan mencatat sebagai poin keaktifan. Betul. Jadi yang mungkin temennya ada masalah tanya terus dijelasin sama temannya sendiri, Iya. Dan itu malah yang kita harapkan ya Pak. Berarti kelas itu sudah bisa berjalan. Dan Betul. kita di sini hanya memantau aja sudah bisa berjalan. Betul. Berarti apa yang kita sampaikan ini sudah terserap gitu loh. Betul. Tolonglah jangan mental standaran lah. 7 udah puas gitu. Aku ngincer nilai B, ya jangan kayak gitulah. Kasihlah, hargailah diri kalian gitu. Dan kalau menyandang nilai A tuh memang A beneran gitu. Karena apa? Ini besok-besok, kalian itu semester berapa sih? Semester 3 ya? Iya Pak. Itu kepake terus nih. Mau ngerjain tugas apa aja, besok kayak begini gitu. Pakai Excel. Nanti pas kerja juga gitu. Kalaupun Anda mau jadi pengusaha, ya kepake juga gitu loh. Mau jadi apapun ilmu data ini nggak akan ada matinya gitu. Nah tolong jangan berpuas diri dengan yang standar aja. Betul. Dan satu informasi lagi untuk rekan-rekan, sekarang tuh di perusahaan requirement-nya nggak cuma VLOOKUP, VLOOKUP. Ya, udah zaman saya sama Pak Ponti kalau requirement itu. Tapi sekarang sudah beralih ke count if, sum if, dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian? Dan saya nggak bercanda loh, dalam artian memang ada satu orang rekan saya yang mau daftar di Indomaret Pak. Bayangin cuma Indomaret. Tesnya itu ya logika if yang dikombinasikan dengan VLOOKUP, VLOOKUP. Maknanya apa? Berarti di sini untuk requirement pegawai pun mereka sudah meningkatkan kualitasnya. Nggak pengen yang istilahnya tuh buta dengan komputer. Mereka harus bisa. Nah, oleh karena itu saya harap dengan proyek ini teman-teman setidaknya ya minimal tahu lah gimana caranya memanfaatkan VLOOKUP, VLOOKUP, fungsi teks, date and time, dan lain sebagainya. Sehingga waktu besok teman-teman Anda tes dengan kemampuan Excel seperti itu, teman-teman tinggal tutup mata. Itu akan sangat membantu teman-teman di dunia nyata. Walaupun di kerja, KKN pun juga bisa dimanfaatkan. Tapi ada KKN nggak sih Pak di D4? Nggak ada ya? Magang. Magang. Kita lebih tepat ke magang. Dan kalau kalian bekerja juga, gitu, kalau kalian punya kemampuan lebih di sini, ya memang sibuk sih daripada temennya nggak bisa. Gitu. Cuman ya beda lah, kelasnya beda ya baru dia. Ya. Nanti yang suka dicariin, yang suka dapat rezeki, mohon maaf, pasti yang punya yang bisa macem-macem. Ya salah satunya ini kemampuan yang masih jarang. Orang bisa ya cuman bikin tabel paling,
Alah, bikin tabel aja belum ngerti yang bagus, belum rapi ya Pak Rudi. Betul. Karena bikin tabel itu ada strukturnya sendiri. Cuma ya bisalah lain waktu lah kita belajar. Begitu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan pertanyaan mengenai project? Project. Apa namanya? Tugas akhir. Mungkin nanti banyak pertanyaan tentang VBA, Pak. Oke. Kayaknya kalau yang tanya Rehan kayaknya susah deh pertanyaannya nih. Iya. Enggak, Pak. Saya ngecek tugasnya rapi sendiri tuh, Pak. Iya, memang saya tahu juga kok. Ya. Itu yang kita ajarin baru dasar sih. Masalahnya gini loh ya. Kalau tidak pandemi dalam arti di lab komputer ya. Komputernya kan sama semua tuh, komplit. Ya Pak Rudi ya? Yap. Nah, kalau sekarang ini jadi masalah. Karena mesinnya teman-teman kan juga nggak sama kan. Kecuali kalian ke lab gitu. Terus nanti kalau pas misal lagi nggak kuliah gitu, ada yang minta tolong, Pak saya pengen install ini ya, masih saya kasih bajakannya. Kalau dulu bajak nggak boleh ya Pak Rudi ya. Sekarang kan udah nggak bajak lagi tuh ya. Lisensi Pak, ada. UED udah ngasih license loh ke kalian tuh. Coba kuliah biaya kayak begini dikasih license Office 365 yang paling baru. Ya, kurang apa coba? Ya, sayang aja lagi pandemi, jadi kalian nggak bisa maksimal di kampus. Nanti kan kalau di kampus bisa sama ngumpul teman-temannya, install bareng, apa kalau ada masalah bisa tanya-tanya ya. Tapi ya kayak begini memang tantangannya banyak ya Pak Rudi ya. Betul. Banyak non teknisnya. Kalaupun mau kita kasih macam-macam banget, nanti takutnya setiap mesin nggak sama jadi menimbulkan masalah. Ya udah semaksimal mungkin yang kita kasih yang tidak menyusahkan kalian dalam hal ini peripheral sama alatnya ini loh, komputernya. Tapi jujur Pak Ponti, jujur sekali ini dari pengalaman saya Pak, keterbatasan itu membuatkan kita lebih berinovasi. Oh iya betul Pak Rudi. Jadi betul. Orang itu akan berinovasi ketika itu kita memang sudah kepepet dan terbatas. Betul. Contohnya apa? Dulu belum ada komputer, terus ada Steve Jobs, kemudian ada siapa Pak? Microsoft itu Pak, Bill Gates. Itu juga mereka menembus keterbatasan mereka. Jadi jangan berkecil hati ketika saya cuma ada laptop spesifikasi seperti ini, cuma mampu untuk Windows mungkin 2000, Windows 10 ya Pak, 8 ya, Windows 8. Dengan kapasitas di sini Office cuma 2007. Jangan khawatir, kita memfasilitasi itu. Maksimalkan bisa ya Pak Rudi ya? Bisa. Apa yang Anda punya dimaksimalkan gitu loh. Dan bahkan sekarang itu yang dicari dari orang itu bukan kemampuannya tapi inovasi mereka. Kemampuan orang-orang itu udah di-handle sistem. Satu lagi Pak Rudi. Apa Pak? Satu lagi nih, perhatiin deh yang jago-jago. Lihat HP-nya sama laptopnya, canggih nggak? Lumayan sih Pak, tapi ada yang anu juga. Saya ngelihatnya sering yang jago-jago itu malah HP sama laptopnya biasa aja. Iya, betul. Nah, yang gaya-gaya yang canggih-canggih itu malah nanggung. Saya jadi kesindir nih. Wah, nggak bisa Pak Rudi pakai Mac. Dari mana kesindir? Wah, merendah Pak. Ya doang. Masalah merendah itu Pak Rudi paling jago itu. Aduh. Ya gitulah. Jadi jangan takut dengan wah saya cuma kayak gini mesinnya. Jangan takut, mesin itu cuma alat bantu aja. Yang penting inovasi teman-teman. Gimana cara menembus batas teman-teman. Atau sekarang di era keterbukaan udah ada Google. Udah ada YouTube, banyak tutorial di sana. Tinggal teman-teman inginnya seperti apa dan diinovasikanlah. Barangkali laku dijual. Saya nggak bilang loh, barangkali laku dijual. Kan nggak ada yang nyangka ya Pak ya. Ya memang yang penting usaha dulu. Maksudku gini loh, maksimalkan apa yang Anda punya. Itu bisa. Jangan ngelihat ke orang lain terus. Wah temanku terang aja nilainya lebih bagus, ternyata laptopnya lebih bagus. Enggak juga kok, belum tentu juga kok. Pak Rudi tuh tanya tuh, belum tentu yang canggih-canggih itu malah ya nanti mengaitkan dengan status sosial. Padahal ya bukan itu. Ability-nya memaksimalkan apa yang dipunyai saat ini gitu.
Iya, betul. Betul sekali, kayak ya mohon maaf ya, misalkan laptop Mac, mohon maaf cuma digunakan ya nggak bisa dimaksimalin ya sama aja, mending pakai Windows dengan harga yang mungkin lebih fleksibel ya di situ. Ataupun sebaliknya, itu yang penting apa di situ bukan piratinya, cara menggunakan alat tersebut. Ya. Itu yang ingin saya garis bawahi di sini. Jadi bukan untuk menyindir atau apa, enggak. Tapi gimana lah cara kita untuk memaksimalkan resource yang ada. Nah, ini tuh sekarang baru pada butuh di situ, baik di tingkat negara maupun di tingkat mikro. Yes. Man behind the gun. Betul. Bukan gunnya, bukan senjatanya, tapi orangnya. Betul. Dan itulah yang membuat nilai teman-teman jadi lebih mahal. Bukan pendidikannya, bukan apa ya Pak? Pendidikan juga penting di situ untuk mempromot diri, untuk membangun personal branding. Tapi kemampuan teman-teman juga lebih penting daripada pendidikan tinggi. Tapi mohon maaf, di situ memang masih ada hal-hal yang belum masuk dalam kompetensinya. Nah, oleh karena itu saya di sini sangat senang kalau teman-teman tuh mau diskusi. Bahkan ada yang, Pak, saya mau coba jawab, kasih solusi buat ini. Nah, itu akan terbiasa untuk latihan diskusi ke depannya, untuk memecahkan masalah. Cara berkomunikasi itulah yang kita nilai. Betul. Gitu. Ya itulah pengalaman Pak Rudi yang memang reputasinya sudah punya reputasi ya beliau. Mana ada Pak? Loh, masalahnya ability itu nggak cukup Pak. Reputasi juga penting. Betul sekali. Punya banyak teman enak, jalan-jalan gratis. Karakter. Nah, karakter. Oh, Pak Rudi orangnya gini. Oh, Pak Ponti orangnya gini gitu. Oh, dua-duanya itu bisa dipercaya itu gitu. Oh, Pak Rudi itu pasti beres semua apa-apa, kalau ada Rudi mesti beres. Nah, itu reputasi Pak Rudi itu, terus jadinya Pak Rudi itu hebat begitu. Ya, pokoknya beres lah kalau ada Pak Rudi, tenang gitu. Kalau butuh preman manggil Pak Ponti. Enggak, Deng. Waduh. Obat. Ya, jadi itu namanya reputasi gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh menilai dari seperti itu gitu. Ya, jadi tapi itu nggak dalam semalam ya Pak Rudi membangunnya ya. Ya, nggak Bandung Bondowoso juga, ya, Pak. Itu bertahap gitu ya, bertahap. Tapi namanya orang profesional itu melalui tahap amatir ya Pak Rudi ya. Nggak bisa langsung jago gitu ya, nggak bisa ya. Dan tahap amatir itu dimulai dari diskusi seperti ini. Iya. Nanti Pak Rudi pernah amatir juga kan Pak, sebelum jadi sekarang. Jelas lah Pak, kita terlahir itu dari kecil, nggak langsung gede. Iya. Saya juga nggak langsung kayak begini, nggak dalam semalam gitu loh, bisa pakai gini ini. Ya itu karena bantuan teman-teman, pergaulan yang tepat gitu ya. Dan mental kita tuh mental nggak mau standaran gitu. Selalu ingin, harusnya bisa nih diginiin. Aku pengen belajar aku pengen lebih gitu loh. Makanya di sini yang tekankan itu kalian kita kejar untuk memberi lebih. Kalian kita kasih kesempatan untuk unjuk gigi gitu. Nah, insya Allah ya Nabi. Ya, kalau punya mental kayak gitu tuh insya Allah maju lah. Amin. Ada lagi Pak Rudi, silakan. Cukup mungkin dari teman-teman Pak. Kita coba feedback dulu lah dari teman-teman. Silakan. Silakan guys, kalau mau tanya tentang tugas akhir. Pak izin nanya Pak. Boleh. Silakan Mas Dwi. Jadi itu yang 7 formula itu satu set atau bagaimana Pak? Nah, ini dia. Maksudnya satu set gimana Mas Dwi? Satu set, satu formula atau satu set itu semua formula Pak? Oh gini, jadi fungsi teks itu kan banyak. Ada yang namanya left, min, right. Nah, menggunakan salah satu itu sudah kita hitung sebagai fungsi teks. Baik lagi ketika itu bisa dikombinasikan, dalam artian memang fungsi-fungsi itu diterapkan keseluruhannya, itu akan menjadi nilai tambah buat rekan-rekan semua. Jadi, ya, ngerti saya. Jadi hanya menerapkan satu fungsi aja yang termasuk fungsi teks itu udah kita hitung. Apalagi bisa menerapkan semua, itu sangat kita hitung, sangat kita pertimbangkan. Apalagi di situ teman-teman bisa ngasih solusi buat teman-teman yang lain. Berarti kan di situ ada nilai tambahnya juga. Teman-teman sudah menguasai semua fungsi teks. Begitu Mas Dwi.
Kira-kira gimana? Masih ada pertanyaan atau enggak? Kayaknya Pak. Terima kasih. Ya, kalau demonstrasi kita kan selama ini sheet ini tentang ini, sheet ini tentang ini gitu ya. Mungkin ya. Ya kan Mas Dwi ya? Betul ya? Iya Pak, betul. Kan kalau kita soal latihan kan misalnya tentang ini satu sheet itu, nah mungkin pertanyaannya itu. Intinya kita tidak membatasi, intinya kalian bebas. Tapi apa yang kalian taruh di situ meskipun dalam beberapa sheet atau hanya satu sheet kan itu kita bisa menilai ya Pak Rudi ya. betul. Gitu loh. Jadi bukan terus nanti banyaknya sheet, 7 fungsi, 7 sheet itu nggak mesti gitu. Nggak mesti. Bebaslah kalian itu pokoknya ingin menunjukkan apa, dan Pak Rudi ingat pesan Pak Rudi itu harus berfaedah ya Pak Rudi ya. Betul. Nah, kalian muluk-muluk canggih-canggih demonstrasi tapi buat apa gunanya? Nah, ini loh. Kita lebih ke pendekatan usefulness. Ya, karena D4 itu harus menciptakan sebuah, paling tidak ya, sebuah teknologi tepat guna. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan teknologi tepat guna di bidang kita, nanti kita terusir sama bidang-bidang lainnya. Jangan mau kalah lah. Jadi kepikiran saya Pak Rudi. Gimana Pak? D4 ini kan bukan skripsi ya, tugas akhir. Mm-mm. Nah, kebayang nggak tugas akhir dari Excel bisa sehebat apa? Bah, itu bisa powerful Pak sebetulnya. Wah. Kalau kita udah tahu loh Pak. Kalau misal kalian ya menciptakan sistem operasi based on Excel, yang mana kalian tuh nggak perlu install program lain di komputer Anda gitu ya, menjadi tugas akhir yang solutif. Ya, kayak kata-katanya Bu Tejo tuh loh, mau jadi orang tuh yang solutif gitu ya. Nah, itu jadi tugas akhir kalian. Bayangkan ketika Anda bawa ijazah, bekerja ngelamar, ditanya, menunjukkan tugas akhir kalian. Kira-kira gimana menurut kalian? Nilai plus ya. Mahal Nilai nggak plus tuh? Pak. Plus, ada buktinya nih, aku punya nih. Wih, itu D4 luar biasanya di situ. Bikinlah tugas akhir yang based on Excel gitu. Mudah-mudahan dosen yang lain juga bisa ngikutin ya Pak Rudi. Iya, nah itulah kadang-kadang Excel tuh dipandang, cuma Excel gini. Wah, dia makanya cuma berapa persen. Nah itulah yang menjadi keterbatasan kita. Jadi memang sumber daya manusia itu pikirannya berbagai macam ya, sendiri-sendiri. Tapi itu teknik teman-teman untuk meyakinkan. Makanya di sini kita bimbing bagaimana cara diskusi, bagaimana cara meyakinkan Pak Ponti dan saya bahwa sistem ini memang bisa digunakan. Sistem ini memang acceptable di lapangan, sistem ini memang dibutuhkan di lapangan. Dan ini hanya berbasis Excel. Dengan sumber daya yang hampir relatif semua orang itu bisa memanfaatkannya. Excel itu kalau kita manfaatkan secara powerful itu udah mirip kayak Access. Ya, akses Microsoft juga sih. Ya. Khusus database. Dari situ nanti cikal bakal web based information system ya dari situ. Dari situ saya menciptakan web based information system untuk laporan keuangan konsolidasi tesis saya Pak Ponti, sedikit cerita aja. Dari Excel. Ya, itu dia. Saya rancang, saya belajar database, saya belajar PHP, saya belajar Python. Ya dari situ. Untuk apa? Untuk nilai saya. Siapa sih yang rasain juga bukan saya kan, teman-teman sendiri kan nantinya. Nah, itu dia. Jadi Excel itu memang dikiranya hanya sum bawah gitu ya. Ya Allah, cuman taunya segitu doang. Ya maklum. Ya, tapi luar biasa. Kalian banyak bisa bikin manfaat gitu dari Excel. Dan kalau kita bicara muluk-muluk, oh ini ada software gini, ya kalian harus beli mahal gitu. Lah pakai Excel aja bisa kok. Gitu loh. Ya, Pak Rudi ya. Betul. Seringnya kayak gitu tuh, yang kejadian di kehidupan nyata gitu. Coba kalian, apalagi? Silahkan, pertanyaan. Silakan. Bebas. Diskusi. Mas Dwi Surya tuh nomor 002 ya? Iya Pak, 002. Ayo silakan. Pak, saya izin bertanya.
Ya, silakan. Silakan Mbak Cantik. Berarti ini tugas akhirnya bisa berkesinambungan antara beberapa fitur atau bisa sendiri-sendiri, terserah kita ya Pak? Iya, terserah Mbak Cantik. Cuma saya merekomendasikan karena fitur itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi berkesinambungan itu akan lebih baik. Oh iya, siap. Cantik nomor 057 Pak, belakangnya NIM-nya. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Cantik. Ada lagi, silahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Anissa Nur nomor 2020. Oke Mbak, silahkan Mbak Anissa. Itu angkatan apa nomor? Itu angkatan Pak, saya nomor 14. Oh, belakang itu dia. Ya, Anissa Nur Indah. Oke, lanjut. Masih nyambung sama yang Cantik tanyakan tadi Pak. Berarti ini misalkan ya Pak, kan minimal ada 7 formula nih Pak. Yes. Nah nanti misal satu file itu ada 4 formula, jadi kita boleh bikin jadi 2 file gitu atau gimana ya Pak? Satu aja, ntar jangan banyak-banyak, pusing ntar. Koreksinya sama Pak Rudi susah. Oh ya, tetap jadi ini tetap dalam satu file yang sama ya Pak ya? Nah, boleh beda sih. Jadi berkesinambungan seperti itu ya Pak? Kalau bisa lebih bagus. Kalian demonstrasikan apa gitu. Dalam sheet juga nggak apa-apa. Kalian Kita kasih contoh aja Pak. Hasil akhir misalkan ini hanya misalkan, cuma stop share ya. Ya, silahkan Pak. Pak Rudi udah bisa kok co-host. Saya cek dulu Pak, saya lupa taruh file saya Pak masalahnya. Nah itu biasanya gitu itu. Ini misalkan yang sederhana, sebentar saya cek file saya. Sederhana tapi belum jadi keseluruhan ya, karena apa untuk bahan ajar. Jadi saya bikinnya yang simpel-simpel aja. Nah semua tuh dari yang simpel dulu. Yap. Wait. Waduh, kok lihat dari situnya udah agak serem ya saya. Apa Pak? Ya tadi sepintas. Sebentar Pak. Karena tampilan saya di sana beda gitu loh Pak. Nah, misalkan ini saya masih, karena ini untuk bahan ajar ya, untuk bahan ajar jadi saya ngembanginnya sistem accounting, tapi bebas nantinya bisa pakai sistem accounting bisa enggak. Nah, di sini saya sudah menerapkan cukup banyak formula. Misalkan di sini di mana ya? Oke, di sini deh, di sini saya sudah menggunakan fungsi VLOOKUP VLOOKUP. Fungsi lookup itu satu. Kedua, di sini sudah menggunakan filter. Itu 2, ya kan? Kemudian di entries saya di sini sudah menerapkan fungsi datetime yang saya kombinasikan sama if error. If error juga udah logika. Nah, itu udah mau 7. Belum yang sum if, belum makros yang sini. Ketika ini saya pilih, saya ingin melihat buku besar, dia tersetting buku besar. Dan ini saya belum ngoding. Belum ada data validasi. Belum ada data validasinya. Data validasi kayak gini. Nih. Ini VLOOKUP. Jadi sebetulnya tuh satu fungsi itu tidak bisa berdiri independen sebetulnya loh ya. Kalau kita perhatikan. Belum saya log, protect. Ya betul itu, nanti supaya nggak apa, supaya nggak kacau bisa di protect. Nanti bisa kepencet dikit aja bisa kacau, makanya di protect tuh tujuannya biar aman. Betul, dan di sini juga saya klik lagi pakai VB. Di sini belum, semua pakai sum if. Ini semua rumus sum if semua ini. Sum if aja pakai 2 saya, sum if sama sum ifs. Nih, di sini subtotal. Di bawah-bawah sini tuh subtotal. Belum sini nanti saya kasih VB. Jadi sebetulnya 7 itu masih sangat sederhana. Iya, terlalu mudah itu. Iya, dan ini aja belum saya masukkan misalkan kode akun sama nama akun pengen saya gabung ya. Saya tinggal gabung di sini pakai apa? Constantinate. Panjang malas. Ya udah, misalkan di sini. Kemudian saya gabung deh pakai tanda dan. Saya kasih spasi gini. Ini udah fungsi teks. Sederhana kan? Jadi jangan dipikir rumit, ini udah fungsi teks ini.
gabung kayak gini. Formulanya gimana ya? Cuma sederhana kan? Saya nggak pengen buat teman-teman semua pusing, tapi apa kebermanfaatan dari sistem yang dibangun teman-teman ini. Nah di sini gimana kebermanfaatannya? Nah terus teman-teman mau bangun dashboard di situ, itu boleh, itu nanti gunain chart. Makanya saya bilang di situ, iya pakai pivot table. Betul, belum saya pakaikan pivot table juga. Nah di sini makanya saya bilang beberapa list itu yang kita pelajari di kelas, tapi teman-teman masih bisa observasi lebih dalam. Masih banyak fitur yang sangat luas di situ, masih ada banyak tutorial di situ. Cuma kebermanfaatannya apa? Apakah ini membantu orang lain atau tidak? Membantu minimal diri sendiri apa enggak dah? Itu aja. Sederhana kan? Ini nanti kalau saya share ke teman-teman ya membantu untuk ngerjain tugas, orang semua udah jadi laporan keuangan kan Pak? Tapi tidak harus laporan keuangan yang kayak tadi loh ya, taruh itu bilang apapun ya, nggak mesti harus laporan kayak tadi. Jadi simpel kan, nggak usah pusing. Orang pulsa kemarin aja udah Baik, dapat. Pak. Oke. Silakan yang lain. Iya, Pak. Terima kasih ya, Sama-sama. Pak, udah dapat gambaran sedikit-sedikit. Ada lagi silahkan. Izin bertanya Pak, Nama nomor Ya Mbak saya Latifah dari C20 nomor 109 Pak. Izin bertanya untuk sistemnya ini nanti apakah perlu dibuat narasi ya Pak? Maksudnya untuk menjelaskan dari tugas kita itu Pak. Perlu dibuat atau kita hanya mengumpulkan file seperti biasa gitu Pak? kayaknya semakin memudahkan kita kayaknya bisa Pak Rudi ya. Yap, bisa presentasi atau bisa dikirimkan. Kita melihat juga progres teman-teman. Kalau misalkan memang di situ sudah ada yang selesai, silakan presentasi. Nanti kalau presentasi dilihat temennya. Ya kan beda-beda Pak. Oh iya, berarti itu udah punyanya dia kali ya. Iya, ya kan beda-beda. Jadi itu bisa jadi inspirasi buat temennya yang lain ya, nggak apa-apa berbagi. Betul. Meskipun dirubah apanya gitu kan ya bisa ya. Iya bisa. Itu kan lebih asik kan ya Pak ya. Betul. Jadi bernilai tambah. Tapi tentunya yang presentasi duluan ya nilainya lebih tinggi. Betul. Ini kayaknya kelasnya nggak ada namanya di Latifah di tempatku ini. Memang beda kelas ya? Nah, saya Pak. Kelas C Pak. Cari nggak ketemu. Oke. Berarti itu nanti melihat dari perkembangan teman-teman begitu ya Pak? Betul. Jadi Baik, selama Pak. tatap muka ini 4 kali lagi nih manfaatkan aja. Saya sama Pak Rudi hadir. Ya harapannya pertemuan ini kan 12, 13, 14. Ya 14 sudah ada yang presentasi dah, 1, 2 gitu. Ya kalau minggu depan sudah ada juga nggak apa-apa kok Pak Rudi. Oh boleh aja. Itu. Betul. Silahkan, ada lagi?